Oke, mari kita bahas sesuatu yang kayaknya sepele banget ya. Sebuah kebiasaan yang jujur aja kita semua mungkin lakuin setiap hari tanpa mikir panjang, pakai HP sambil jalan. Tapi, pernah kepikiran nggak apa jadinya kalau kebiasaan ini kita bawa ke lingkungan kerja? Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah kan? Jalan di koridor kantor atau mungkin di area produksi sambil balesin chat atau ya sekedar scroll-scroll media sosial, rasanya kayak nggak berbahaya gitu kan? Cuma sebentar, cuma lihat notif doang. Tapi tunggu dulu. Nah, disinilah letak perbedaannya. Di lingkungan kerja yang serba dinamis, 1 detik kita lengah itu bisa jadi pembeda loh antara hari kerja yang biasa aja dan sebuah insiden serius. Kata fatal ini mungkin kedengarannya dramatis banget, tapi percayalah, risikonya itu nyata adanya. Dan ternyata nih kebiasaan ini tuh punya nama resmi loh di dunia keselamatan kerja. Jadi ini bukan sekadar main HP sambil jalan, istilahnya adalah distracted walking. Yuk kita kenalan lebih jauh sama istilah ini. Jadi, distracted walking itu ya sesimpel artinya, jalan sambil pakai HP, mau itu buat baca, ngetik, atau scrolling. Tapi, poin kuncinya di sini adalah, ini secara resmi dianggap sebagai perilaku tidak aman atau unsafe behavior. Artinya apa? Artinya, ini udah bukan lagi sekedar kebiasaan jelek, tapi udah masuk kategori pelanggaran keselamatan. Level bahayanya bisa disamain kayak nggak pakai helm di area wajib helm. Seserius itu. Apalagi, ada kondisi tertentu yang bikin risikonya jadi makin besar. Contohnya, pas kita lagi puasa di bulan Ramadan. Ya kan, kadang fokus kita suka turun, energi juga nggak 100%. Nah, kondisi kayak gini tuh bikin kita jadi lebih gampang teralihkan perhatiannya. Dan bahaya dari distracted walking ini jadi ya berlipat ganda. Jadi, apa aja sih ancaman nyatanya? Oke, biar jelas, kita udah rangkum jadi 5 ancaman utama yang wajib banget kita waspadai. Dan ini bukan teori loh ya, ini adalah potensi-potensi bahaya yang beneran ngintai di sekitar kita. Sekarang coba perhatiin baik-baik ya, kita akan urai satu persatu 5 risiko ini. Dan coba deh sambil dengerin, bayangin ini terjadi di tempat kerja Anda. Risiko pertama, dan ini yang paling dasar. Kesadaran kita sama lingkungan sekitar itu langsung anjlok. Waktu mata dan otak kita nempel ke layar, dunia di sekeliling kita tuh kayak lenyap gitu aja. Kita jadi nggak lihat ada genangan air di lantai, nggak sadar ada pintu yang sedikit kebuka, atau bahkan rambu peringatan yang baru dipasang. Semua potensi bahaya itu jadi kayak tembus pandang. Yang kedua, ini nggak cuma soal mata, tapi juga soal badan kita. Keseimbangan tubuh kita jadi terganggu. Coba deh perhatiin orang yang lagi jalan sambil ngetik. Langkahnya pasti jadi lebih pendek, lebih ragu-ragu kan? Itu karena koordinasi motorik kita menurun drastis. Akibatnya, kita jadi jauh lebih gampang buat kehilangan pijakan dan jatuh. Nah, ini nyambung banget sama yang ketiga. Risiko buat kepleset, kesandung, dan jatuh itu meroket. Insiden slip, trip, and fall ini udah jadi salah satu penyebab kecelakaan kerja paling umum. Kalau ditambah dengan distracted walking, ya kemungkinannya jadi berkali-kali lipat. Sebuah undakan kecil atau kabel yang melintang di lantai itu mendadak bisa berubah jadi jebakan serius. Keempat, ini soal otak kita. Waktu reaksi kita jadi lemot banget. Kita sering rasa bisa multitasking, padahal sebenarnya otak kita itu lagi loncat-loncat fokusnya dari satu hal ke hal lain. Nah, pas kita jalan sambil lihat HP, otak kita jadi kepecah. Hasilnya, pas ada bahaya mendadak, kayak suara klakson forklift atau teriakan teman, respon kita jadi telat banget. Dan yang kelima, ini mungkin resiko yang paling mengerikan. Terutama di area industri atau pabrik. Ketabrak kendaraan operasional. Forklift, mobil, atau alat berat itu kan bergerak terus di sekitar kita. Ingat, operator itu punya blind spot dan kendaraan seberat itu nggak bisa berhenti mendadak. Cuma 1 detik aja kita nggak dengar klakson atau nggak lihat lampu peringatan gara-gara lihat layar, akibatnya bisa fatal. Dan kalau udah kejadian, nggak ada tombol andonya. Oke. Setelah dengar semua bahaya tadi, pasti pertanyaannya, terus solusinya gimana? Nah, kabar baiknya, solusinya itu sederhana banget dan gampang diingat. Nggak perlu aplikasi canggih, cuma butuh satu hal, perubahan kebiasaan dan disiplin diri. Ini dia mantranya, cuma 3 langkah simpel yang harus jadi kebiasaan baru kita. Pertama, kalau emang penting dan harus pakai HP, menepi dulu ke tempat yang aman, berhenti total. Kedua, baru deh selesaikan urusan Anda di HP. Dan yang ketiga, kalau udah beres, kantongin HP-nya, lihat sekeliling, baru lanjut jalan lagi dengan fokus 100%. Jadi ingat ya, berhenti, gunakan, lanjutkan. Sesederhana itu.
Tapi, ya itu, prinsip 3 langkah tadi cuma bakal efektif kalau kita semua punya kesadaran yang sama. Dan kesadaran itu dimulainya dari mana? Ya, dari satu orang yang paling penting, diri kita sendiri. Ini adalah pilar budaya keselamatan kita. Selalu waspada sama lingkungan sekitar, patuhi semua peraturan K3 yang ada, dan yang terpenting, ingat terus, keselamatan itu bukan cuma tugasnya tim safety. Ini adalah tanggung jawab kita semua, setiap hari, setiap saat. Nah, gambar ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Safety dimulai dari saya. Setiap keputusan kecil yang kita buat, termasuk keputusan buat menahan diri gak pakai HP sambil jalan, itu adalah kontribusi nyata untuk keselamatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dari tanggung jawab pribadi, kita melangkah lebih jauh, jadi kepedulian bersama. Keselamatan adalah urusan semua orang. Artinya, keselamatan saya itu bergantung pada Anda, dan keselamatan Anda juga bergantung pada saya. Kita ini satu tim yang saling menjaga. Jadi, saya mau tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Nanti, kalau kita lihat ada rekan kerja yang jalan sambil nunduk lihat layar HP, apa yang akan kita lakukan? Karena pada akhirnya, pertanyaannya harus kita ubah. Bukan lagi sekedar, apakah tindakan saya aman? Tapi, bagaimana saya bisa membantu menjaga rekan saya tetap aman? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.